Oke, selamat datang. Hari ini kita akan jalan-jalan ke masa lalu nih. Kita mau mengungkap sebuah kisah tentang kerajaan Selaparang, kekuatan maritim yang sempat terlupakan, padahal pernah ikut membentuk takdir Kepulauan Indonesia dari pusatnya di Pulau Lombok. Pernah kepikiran nggak sih, sebelum ada kerajaan-kerajaan raksasa yang kita sering dengar, sebenarnya siapa yang menguasai lautan? Nah, mari kita selami sebuah kisah luar biasa tentang strategi, perdagangan, dan kekuatan yang semuanya berpusat di satu pulau. Biar kita paham betul gimana Selaparang bisa jadi besar, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari awal banget, lihat keunggulan lokasinya, kepemimpinan rajanya yang keren, sampai warisan yang ditinggalkannya hingga kini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita coba kenalan dulu deh, siapa sih sebenarnya kerajaan Selaparang ini, dan kenapa ya cerita mereka itu penting banget dalam sejarah besar Nusantara. Jadi, gampangnya gini, kerajaan Selaparang itu adalah kerajaan besar pertama yang benar-benar mendominasi Pulau Lombok. Puncaknya itu antara abad ke-13 sampai ke-15. Di masa itu, mereka jadi pusat segalanya, politik, perdagangan, sampai budaya, berakar di dataran subur yang sekarang jadi kota Mataram. Buat orang Lombok sendiri, Selaparang ini lebih dari sekedar kerajaan. Mereka itu simbol kepemimpinan yang bijak, masyarakat yang stabil, dan yang paling penting, kedaulatan. Ini bukti kalau Lombok dari dulu itu bukan cuma pulau biasa, tapi pemain kunci di kawasan ini. Sekarang kita masuk ke salah satu aset terbesar mereka, lokasi. Ya, kan sering dibilang kalau geografi itu bisa menentukan takdir. Nah, buat Selaparang, ini adalah kunci sukses mereka yang utama. Beneran deh, lokasinya itu segalanya. Kerajaan ini tuh pas banget ada di persimpangan strategis, jadi mereka bisa mengontrol arus barang dan manusia. Sungai-sungai di sana itu ibarat jalan tol alami yang nyambungin hasil bumi dari pedalaman langsung ke pelabuhan-pelabuhan yang sibuk di pesisir. Sistem logistik mereka ini kalau dipikir-pikir canggih banget buat zaman itu. Coba bayangin ya, hasil tani dari pedalaman yang subur diangkut lewat sungai dengan lancar sampai ke pelabuhan. Dari situ, siap deh dijual ke seluruh Nusantara. Ini udah kayak mesin ekonomi yang super efisien. Dan jaringannya itu luas banget. Mereka dagang sama Bali, Sumbawa, bahkan sampai Sulawesi. Nah yang menarik, pedagang dari luar kayak Portugis dan Makassar juga datang. Jadi Selaparang itu bukan cuma pusat dagang, tapi juga tempat bertemunya berbagai budaya, aliansi, dan ide-ide baru. Tentu aja, punya lokasi strategis doang nggak cukup kan? Harus ada pemimpin yang visioner buat memanfaatkannya. Nah, disinilah peran Raja-Raja Selaparang jadi sangat penting. Mereka lah arsitek di balik zaman keemasan kerajaan ini. Jadi, selama berabad-abad, ada garis keturunan penguasa yang hebat yang terus membangun kerajaan ini. Dimulai dari sang pendiri legendaris yang menyatukan wilayah, terus dilanjutkan sama penerusnya yang memperluas jaringan dagang, sampai raja-raja yang berani banget mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar. Gaya kepemimpinan mereka ini unik banget loh. Bukannya memerintah dengan otoriter, mereka justru pakai sistem musyawarah adat. Jadi semua keputusan penting itu diambil bareng-bareng, melibatkan kaum bangsawan dan rakyat. Pendekatan kolaboratif ini digabung sama strategi politik yang cerdas. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat lebih dalam gimana kepemimpinan cerdas tadi bisa mengubah Selaparang jadi raksasa ekonomi. Karena ya pada akhirnya, kekayaan dan pengaruh itu harus jalan bareng. Para penguasa Selaparang ini paham banget satu prinsip penting. Perdagangan yang aman itu butuh aliansi yang stabil. Jadi mereka nggak cuma fokus jualan, mereka juga membangun hubungan diplomasi yang kuat untuk melindungi jalur dagang mereka yang super berharga itu, memastikan kerajaan tetap makmur dan aman. Nah, ini dia inti dari kesuksesan mereka. Jadi ini bukan cuma soal dagang, tapi perpaduan canggih antara kekuatan ekonomi dan kecerdasan politik. Ada 3 pilar utama. Jalur perdagangan yang kuat, aliansi yang strategis, dan diplomasi yang lihai. Ketiganya ini saling menguatkan, jadi fondasi kerajaannya kokoh banget. Tapi, kekuatan Selaparang itu sumbernya nggak cuma dari pelabuhan atau istana loh. Kekuatan itu juga tertanam dalam budaya mereka yang kaya dan unik. Identitas inilah yang menyatukan masyarakatnya dan bikin mereka disegani di panggung dunia. Mereka ini jago banget dalam adaptasi budaya. Jadi mereka dengan cerdas mengambil pengaruh dari tetangga, misalnya dari Bali, untuk memperkuat legitimasi raja. Tapi, dan ini yang penting, mereka nggak pernah menghilangkan identitas asli Sasak mereka. Ini kayak menyeimbangkan dua dunia, dan mereka berhasil. Di jantung masyarakat Selaparang itu ada yang namanya hukum adat. Ini bukan sekedar aturan ya, ini adalah pedoman hidup buat urusan sosial, politik, sampai ekonomi.
Sistem hukum yang dihormati ini bukan cuma menjaga ketertiban di dalam, tapi juga jadi alat diplomasi yang bikin Selaparang disegani sama kerajaan tetangga dan pedagang asing. Oke, kita udah lihat gimana Selaparang bangkit dan berkuasa. Sekarang pertanyaannya, apa sih warisan abadi mereka? Gema apa dari kerajaan yang sempat terlupakan ini yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang? Pertama, dan ini yang paling penting, Selaparang itu adalah pionir. Jauh sebelum banyak kerajaan lain muncul, mereka sudah berhasil membangun negara yang terorganisir dan kompleks di Lombok. Ini jadi bukti betapa majunya peradaban di kawasan itu sejak dulu. Cerita mereka ini ngasih kita banyak pelajaran berharga yang gak lekang oleh waktu, tentang tarian rumit antara budaya, strategi, dan kekuasaan. Ini dinamika yang relevan banget sampai sekarang kan? Ini nunjukin gimana identitas yang kuat dan kepemimpinan yang cerdas bisa menciptakan warisan yang abadi. Meskipun kerajaannya sendiri udah lama nggak ada, tapi semangat Selaparang itu masih hidup. Namanya masih terpatri dalam cerita rakyat dan tradisi lokal dan warisan kepemimpinan strategis serta ketahanan budayanya terus jadi sumber inspirasi. Nah, ini jadi ninggalin kita satu pemikiran terakhir. Sejarah itu penuh dengan kerajaan-kerajaan tersembunyi seperti Selaparang. Kisah-kisah hebat yang cuma menunggu waktu untuk kita temukan kembali. Dan setiap kali kita mengungkap satu kisah, kita jadi lebih paham bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang dunia kita hari ini.